Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Para rawuh, para guru-guru lan karyawan-karyawan ingkang kula mulyakaken, sedaya mawon ingkang hadir wonten ing majelis yang insyaallah penuh berkah. Ugi kula mulyakaken adik-adik sedaya ingkang kula cintai. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabb, Rabbi Maha Kasih tak pilih kasih, Maha Sayang yang sayangnya tiada terbilang, Maha Besar yang kebesarannya tidak terdeteksi oleh kasat mata. Dialah yang menggerakkan hati kita, Dialah yang memberi kesempatan kita pada pagi ini sehingga kita dengan susah payah beripati saya nopo, saya ngantuk, tapi satu sih tapi tetap Allah menggerakkan kita untuk datang ke tempat yang insya Allah penuh ridho Allah, yaitu majelis ta'lim. Maka dengan nikmat tersebut, maka kita adalah termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih dekat kepada surga Allah. Waman muyassirun liman khuliqalah. Seseorang itu akan dimudahkan sebagaimana ia diciptakan. Kalau kita ini ahli surga, insya Allah Allah akan tetap memudahkan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas atau perintah Allah yang baik. Itu adalah yang membawa kita ke surga. Sholawat beruntaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhiruz zaman. Dia adalah manusia biasa namun luar biasa. Beliau bisa menjadi manusia yang rendah hati, namun juga bisa menjadi seorang jenderal yang gagah berani. Beliau juga bisa menjadi orang yang tegas dalam keputusan, namun juga bisa menjadi seorang suami yang penuh kasih sayang. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa kumpul di sini. Karena beliaulah kita bisa menjadi manusia yang beradab, jauh daripada manusia yang berakhlak biadab. Sebagaimana televisi sekarang ini banyak kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan atau yang lain. Itu adalah termasuk sifat dari manusia yang biadab. Maka kita alhamdulillah yang datang dari rumah ke sini termasuk orang yang dimudahkan ya Rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati habibakumullah, sebagaimana ayat yang saya baca kemarin tadi, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min pasangan. Ada siang pasti ada malam. Ada susah pasti ada senang. Dan semuanya itu pasti berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka ada yang namanya takdir baik dan takdir buruk.
maka alangkah indahnya manakala setiap apa saja yang diciptakan Gusti Allah, apa saja yang diperbuat Allah, hendaklah kita terima dengan lapang dada, hendaklah kita terima dengan ikhlas, karena dengan ikhlaslah insya Allah segala urusan akan terselesaikan. Sebagaimana topik yang disodorkan ke kula Pak Suroto nih. Pak Suroto niku temane napa Pak Suroto niku wae. Napa temane niku? Ikhlas. Memelihara ikhlas supaya hidup dengan damai atau apa nih mungkin. Walhasil bahwa kehidupan ini pasti berpasang-pasangan. Dan tentu sebagai seorang muslim yang terbina, sebagai yang hadir di sini adalah guru-guru, adalah orang-orang yang terdidik, maka dalam menerima takdir Allah baik dan buruknya hendaklah kita terima dengan ikhlas. Maka ikhlas adalah tidak lepas daripada sabar. Kalau tema ini adalah terkait ikhlas, juga bisa tema ini berkaitan dengan indahnya sabar. Bahwa menjalani kehidupan ada baik dan ada buruk, ada susah dan ada senang, maka terimalah hal tersebut. Di dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyudraku ayyakulu wa amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apa manusia itu mengira setelah dia mengatakan aku beriman kepadamu ya Allah, lalu dibiarkan tanpa diuji? Tentu ini adalah yang perlu kita pegang. Ujian, kemiskinan, musibah itu adalah partner, sesuatu yang tak bisa kita lepas. Bisa jadi Allah ketika saat ini menguji kita dengan kemiskinan, menguji kita dengan musibah, itu adalah pesan cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang diberi kenikmatan, para ahli tasawuf, ulama-ulama tasawuf itu lebih suka manakala diuji dengan musibah daripada diuji dengan kenikmatan yang luar biasa. Karena banyak orang yang diuji dengan kenikmatan akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita semakin ingat pada Allah manakala dompet kita, isi dompet kita habis. Kita semakin memperbanyak zikir, kita semakin sering istiqomah pergi ke masjid. Nggih napa boten? Ya terus ngoten niku menungso. Maka hendaklah apa yang terjadi di dunia ini sikapilah dengan lapang dada, sikapilah dengan ridho terhadap apa saja yang terjadi. Dalam satu hadis dan kitab Riyadhus Shalihin, faman radiya falahu ridho wa man sakita falahu suhad. Barang siapa yang ridho terhadap apa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka energi positif akan masuk ke dalam jantung kita sehingga membuat hati kita semangat, lapang dada dalam menerima setiap apa yang sudah menjadi keputusan Allah. Apa yang sudah diputuskan Allah adalah kebaikan. Baik dan buruk semuanya adalah kebaikan. Maka orang yang cerdas adalah
yang bisa menyikapi setiap permasalahan dengan lapang dada. Maka sedikit sekali sebagaimana yang dibaca oleh adik Qori tadi, sedikit sekali orang yang bersyukur. Padahal kita diberi nikmat oleh Allah niku luar biasa. Sehingga seandainya Allah menuntut kita untuk selalu bersyukur, tentu kita tidak akan mampu. Bagaimana Allah memberi kita satu hari satu malam berupa nafas, terus sementara kita tidak pernah menyadari. Pernahkah kita meminta kepada Allah supaya hari ini dikasih hidup? Enggak. Rata-rata yang diminta yaitu harta, kenikmatan. Padahal nafas ini luar biasa, nafas yang harganya luar biasa. Berapa juta kalau nafas kita berhenti 5 menit saja, kita ke rumah sakit, berapa juta? Inilah yang luput kita syukuri. Maka sedikit sekali daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur. Maka pada pagi ini yang hadir dalam kajian yaitu ikhlas atau sabar, indahnya sabar, itu hendaklah menerapkan dan mempraktekkan di dalam kehidupannya. Hendaklah kita senantiasa bersabar, bersyukur, dan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah bentuk sebagaimana syukur kita kepada Allah. Karena kalau kita dituntut untuk bersyukur setiap saat, setiap detik, tentu kita tidak akan mampu. Maka Allah memformat rasa syukur tersebut dengan sholat 5 waktu. Itu adalah bentuk daripada syukur datang Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terkira banyaknya. Hadirin wa ihwani hafizakumullah. Hadis yang selanjutnya tadi, wa man sahita falau suhad. Barang siapa yang tidak ridho atau benci terhadap takdir yang ada, maka baginya adalah energi negatif yang akan merasuk ke jantung kita sehingga mewarnai pola pikir kita, sehingga kita tidak bisa mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah. Hal tersebut adalah sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk satu sahabat yang saat itu sahabat tersebut sakit. Ditanya, ya fulan, bagaimana keadaanku? Ya Rasulullah, saya sakit seperti ini ya Rasulullah, katanya. Apa kata Rasulullah? Apa yang kau rasakan, sebagaimanalah yang kau rasakan. Maka faman radiya falau ridho, wa man sakhita falau suhad. Barang siapa yang ridho terhadap takdir Allah, maka energi positif akan merasuk dalam jantung kita sehingga mewarnai pola pikir kita, sehingga kita menjadi orang yang banyak bersyukur apapun yang kita terima daripada Allah. Maka barang siapa yang tidak ridho terhadap ketetapan Allah, musibah yang menimpa kita, maka hal tersebut energi negatif pun akan merasuk ke dalam jantung kita sehingga mewarnai pola pikir kita. Ikhwani hafizakumullah, di dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, la tastagriqu huku al-aqdar madunta fi hadidar. Jangan menilai, jangan merasa asing terhadap kekeruan yang ada di dunia. Madunta fi hadidar la tastagriqu hukul al-aqdar. Selama engkau masih di dunia ini, jangan merasa asing dengan kekeruan, karena itu adalah partner
Setiap ada kebaikan pasti ada keburukan. Itu nggak bisa dihilangkan. Ada kanan pun ada kiri, ada atas pun ada bawah. Hendaklah kita mengubah sikap kita, bukan menghilangkan keburukan atau menghilangkan musibah, tapi hendaklah sikap kita yang perlu kita benahi. Image kita terhadap musibah tersebut. Kalau kita menerima musibah tersebut sebagai pesan cinta Allah kepada hambanya, tentu kita akan menerima dengan lapang dada, sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kita mengejar cita-cita kita, jika itu bukan takdir kita, akan meleset. Berapa banyak DPR yang awalnya itu mencalonkan diri, tapi tidak dibekali dengan ketakwaan, sehingga manakala tidak menjadi DPR, mereka stres. Berapa banyak? Itu adalah sudah takdir Allah. Kita nggak bisa. Cuma sikap kita bagaimana menerima takdir baik dan buruknya. Sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Dalam hikam dikatakan sawarikul himam la tahriku aswarul akdar. Menggebunya semangat kita tidak akan mampu merobek takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mentakdirkan. Sehebat apapun kita mengejar cita-cita kita, kalau bukan takdir kita, tidak akan sampai. Inilah yang perlu kita garis bawahi. Hendaklah kita senantiasa bersyukur. Senang dan susah niku pun biasa. Kaya dan miskin, itulah image yang ada dalam diri kita. Padahal Allah wa annahu wa aghna wa akna. Dialah Allah yang memberi aghna, kekayaan, wa akna, dan kecukupan, bukan kemiskinan. Lah image yang ada di sini adalah kaya dan miskin. Padahal Allah tetap mencukupi kita. Selama ada ruh di dalam kita, maka Allah pasti akan memberi kehidupan. Allah akan memberi rizki. Hanya rizki tersebut sedikit dan banyaknya. Al-Quran mengatakan wa annahu wa aghna wa akna. Allah yang memberi kekayaan dan Allah yang memberi kecukupan. Bukan Allah memberi kemiskinan. Lalu siapa yang miskin? Yang miskin adalah mereka yang kurang mensyukuri nikmat Allah, mereka yang kurang mensyukuri pemberian Gusti Allah. Itu yang mestinya kita tanamkan dalam pola pikir kita, dalam setiap mensikapi keadaan kita sehari-hari. Panjenengan ini kan termasuk guru-guru. Nah, dalam status rezeki tetap adalah siapa yang memberi? Gusti Allah. Walaupun secara formalitas rezeki jenengan datang daripada pemerintah atau apa, tapi kalau itu bukan rezeki panjenengan, tetap habis. Allah akan menguji dengan ujian yang lain yang bisa menghabiskan uang yang ada di tabungan siapa saja. Karena pada dasarnya rezeki tetaplah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini amit sewu ya, sampun usaha nopo mawon supon kula cupi, mulai ternak ayam ini bangkrut terus. Akhirnya ini kula wis kajian, mau kajian. Lo kajian ngoten lho, ora mesti kok kula rutinan ngoten kok terus salam tempel mboten. Kok enak temen. Pokoke kula inti ana kajian wong kok kepengin ngundang kula ngaji, kula dugeni. Kula pasrahake, aku tak niati kerja dhateng Gusti Allah. Harif yadak umzil alaika rizqa.
dalam hadis qudsi, harik yadak umzil alaika rizqa. Gerakan tanganmu maka aku turunkan rezeki. Allah niku sing janji. Gerakan tanganmu maka aku turunkan rezeki. Rezekine wong pasukan oren, oh nyapu-nyapu no tangan, nyapu-nyapu ning di jalanan, gerakan tangannya. Sebagai TU, oh nulis-nulis. Yang penting digerakkan. Amit sewu nggih, kula karena ini kan jebolan pesantren. Riyen kula niku ten pesantren Jepara. Niku 13 tahun kula. Ten pesantren Jepara niku 13 tahun. Lho ngono iki lho mboten saged kok jamin sugih kok ning pesantren. Wis ngeten iki. Akhirnya 8 tahun saya pindah ke Malang ten nggone Ustaz Ihya. Alumni Mekah niki ketua alumni Mekah. Niku 8 tahun kula melajari terkait hadis. Waktu ten pesantren Jepara 13 tahun saya mempelajari fikih. 8 tahun ten Malang mempelajari hadis dan tafsir. Berarti berapa tahun? 21 tahun saya ten pesantren. Maka saya sudah niati betul bahwa saya ingin menyebarkan ilmu. Sampai amit sewu, saya menyampaikan di mana-mana, di masjid, di musola, sapa sing kepengin ngaji. Karena kula amit sewu mboten saged ceramah kula. Kula namung maca kitab niku sekeco ngoten niku. Ternyata dari masjid-masjid banyak yang enggak menerima. Sehingga saya punya kesempatan pengen punya masjid sendiri. Akhirnya ditemokake kali Pak Yono. Lho pertama kula amit sewu nggih, nekat. Kula percaya kali Gusti Allah. Pertama kali adalah ditawari orang mau dibuatkan masjid tapi dengan syarat segini begini. Kula akhirnya pertama kula iyani. Lho, orang kok terus langsung dikasih uang. Mboten, suruh nggih pondasi. Enggak punya uang saya. 300.000 saya punya uang. Tanya istriku, piro duit awake gitu? 300. Wis, golek tukang mancur. Suruh ngeratakake tanah ngene kula niku. 300.000. Niku. Nah terus engko kanggo mondasine napa? Gadekake sepeda motor. Mboten kula gadekaken ten pegadean. Mboten tiyang sing sugih kula gadekaken. Mboten kula kok terus nyuwun mboten. Kula niku bar motor niku dados niku. Dados pondasi sing wong menjanjikan iku mau kula batalaken. Jare bojo kula kok terus piye iki? Wis lah, apa kita pasar karo Gusti Allah. Lah 10 juta iku utange pripun? Wis ngono ora iso ya didol sepedane ngoten. Wah, alhamdulillah dari teman-teman dari Muhammadiyah, teman sedoyo, teman MTA, teman NU nyaranake tubi ten kene. Mboten nyebut nama mangke jenengan mriku ngoten. Mboten kene Pak niku paring proposal. Kula takon, saya napa mboten proposal itu lho. Damel masjid mboten napa Pak Ustaz. Mangke kan saged damel kajian. Kula mantep nggih damel proposal ngawur. Nggih masjid pokoke sekitar 300 kula mboten. Jare niki tiyang sing sugih niku lha niki noprak ngepres Pak Ustaz. Ngapunten nggih niki wong proposal dadakan kula. Pokoke ngeten niki mawon. Akhirnya sampai jadi tetap adalah semuanya adalah tidak lepas daripada peran Gusti Allah. Sekarang ini adalah tinggal kita memantapkan hati kita, keikhlasan kita dalam menerima apa yang datang dari Allah, apa yang ditetapkan oleh Gusti Allah adalah hadapilah dengan ikhlas. Itu adalah ikhlas dalam mensikapi keadaan. Bagaimana kalau ikhlas dalam bermuamalah? Karena sabar niku kan wonten 3, yaitu sabar dalam menghadapi ketaatan, sabar dalam menghadapi atau meninggalkan kemaksiatan. Karena meninggalkan kemaksiatan itu berat. Maka bagi orang yang sabar itu adalah luar biasa, dan sabar menghadapi musibah. Bagaimana kita dengan sabar menghadapi yaitu
perintah Allah atau ketaatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. La ibadah niki wau tergantung awak kita. Ini ibadah menjadi sesuatu yang bernilai atau ibadah menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Ini tetap adalah terkait sikap kita dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Guru kula nate ngendikan, aku dhisik pernah diutus guruku saka Mekah kon golek tanah wonten ing Batu, ten Batu Jawa Timur nggih. Nak guruku sakniki kan pondoke ten Pujon, sama-sama Malang nggih. Iku ten Batu, angsal tanah lebar luar biasa murah. Waktu gurune saking Mekah datang nggawa duit, guru kula Abi Ihya Ulumuddin niku nyeletuk, "Abuya, ini tanah luar biasa Abuya. Murah, lebar, niku wonten tanaman apel Abuya. Ini menjadi imkan, bisa menjadi imkan pondok." Kata Abuya, "Hus, niat korbanan, niat kamu rusak. Ente tak tamid bitufah, wala tak tamid birobitufah." Engkau bersandar kepada apel, tidak bersandar pada Tuhannya apel. Kula diajari pendidikan ikhlas niku luar biasa kados ngoten niku. Jadi sampai bersandar pada apel dalam tingkatan orang-orang setingkat Abuya Al-Maliki niku seperti itu. Itu adalah sebuah termasuk merusak niat seseorang. Padahal memang itu udah ada apel bisa berbuah buat imkan. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, apa tetap itu bisa menjadi imkan, kan? Sampai seperti itu. Abdul, aku batalkan, kata Abuya. Untuk tanah lebar, murah, ono apele, ras itu dibatal lagi. Disuruh cari tanah lagi. Dapat di Pujon. Nu tanahnya uangker, karena zaman dia kan barang angker kan tersewakan gitu. Ini daerah Pujon itu setiap orang yang punya sapi itu selalu mati di tanah itu. Ini Abuya ada tanah kecil Abuya, mahal tapi uangker. Ya sudah itu diambil, dibeli, dan sampai sekarang inilah menjadi markas dakwah teman-teman yang ada di Pujon. Karena Pujon itu bukan pondok pesantren dari awal, enggak. Rata-rata datang dari pondok-pondok yang lain. Saya datang dari Jepara. Sebelumnya sudah bisa baca kitab, masuk ke pondok situ karena situ adalah pondok pengembangan dan dakwah. Kita punya program setiap tahun itu selalu KKN. KKN di daerah-daerah yang terpencil. Setelah KKN, pulang-pulang angkat sewu. Gowo jajanan kuata, sing gak ada telo nggih, digawake telo, gak ada jagung gawake jagung. Karena dakwah kita memang ngayomi masyarakat, ngerangkul masyarakat, nelateni. Daerah-daerah pegunungan itu kan kata wong sing mboten salat kira. Lah nek dikatakan wong sing ora salat kaya sapi, niku kira kinten nesu mboten? Nesu. Tapi ngerangkule nyantai. Akhirnya ketika pulang saking cintanya masyarakat dengan teman-teman kita, sampai pulangan ke Sewu wonten sing dinikahake ten mriku wis macam-macam itu. Dan sekarang inilah pondoknya menjadi markas dakwah. Banyak daerah-daerah mulai dari Kalimantan sampai Papua, termasuk yang Mas niku napa? Privat nggih. Privat niku nggih nyuwun saking teman-teman dari Pujon untuk dakwah di sana, Lampung, Batam juga minta semuanya seperti itu. Alhamdulillah. Lah termasuk kata Abuya, Abi Ihya, hal apa yang bisa mendorong seseorang untuk membuat gebrakan atau melakukan sesuatu?
jenengan niku nggih, amit sewu niki mboten kok menyalahkan niat jenengan atau sinten. Niki kalau tidak pas nanti bisa diubah gitu. Seseorang melakukan sesuatu itu kan pasti ada motif nggih atau dorongan yang membuat jenengan bergerak ini apa? Al-quwah niku wonten 3. Kuwatul ruhiyah, kuwatul madiyah, kuwatul ma'nawiyah. Kuwatul ruhiyah adalah dorongan yang mendorong seseorang untuk beramal soleh murni karena berharap akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan kuwatul ruhiyah, kekuatan ruh yang datang daripada hati nurani yang berharap akan ridhonya Gusti Allah. Yang kedua adalah kuwatul madiyah, kekuatan yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu karena iming-iming materi. Yang ketiga, kuwatul ma'nawiyah, yaitu kekuatan yang mendorong untuk melakukan sesuatu amal perbuatan karena popularitas. Yang 2 akhir inilah hendaklah kita hindari. Jadi jenengan ketika mengajar ke sini niyatono minterake wong. Ngoten. Nak wong wis pinter, iso memahami, iso maca, kira saged memahami apa yang disampaikan para ustadz, orang jenengan tetap angsal pahala. Oh, guru bahasa Indonesia lah katakanlah. Dari mulai TK, SD, ini kan sinten sing ngajar bisa membaca? Kan guru. Ketika anak tersebut bisa menangkap apa yang disampaikan oleh para ustadz, para ulama, kira-kira guru-guru dan SD itu tetap entuk pahala atau mboten? Disitulah niat harus kita luruskan. Murni untuk menghilangkan kebodohan, supaya masyarakat ini tidak bodoh, supaya masyarakat ini semuanya pintar, sehingga ketika kepintaran tersebut bermanfaat pada orang lain, kita pun akan mendapatkan pahala daripada pahala anak didik kita. Kalau kita niat dari rumah ke sini hanya untuk mencari amit sewu gajian, amit sewu, maka masuklah kuwatul madiyah, yaitu kekuatan yang mendorong kita untuk ngajar hanya mencari materi. Atau karena popularitas, pengen jadi presiden, duitnya wis akeh pengen jadi presiden. Karena napa? Wah, agen terkenal, popularitas. Hal tersebutlah termasuk yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang mengharap akan dunia dan perhiasan-perhiasannya, maka akan aku penuhi mereka dunia tersebut, dan mereka tidak sama sekali tidak dirugikan. Tapi besok di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka tahrirun niyah, meluruskan niat, membersihkan niat, niku penting. Kita sebagai guru, kita sebagai nopo mawon lah, yang ajak-ajak dalam kebaikan, maka niatkanlah menghilangkan kebodohan masyarakat. Minterake mboten nopo-nopo. Cuma permasalahannya, perbedaannya ketika menghilangkan kebodohan dengan memintarkan anak didik niku pun beda. Ketika anak didik niku ora pinter-pinter, awake kita emosi. Tak ajari kemenan orang pinter-pinter, pegel. Tapi ketika menghilangkan kebodohan sedikit apapun, tetap mereka hilanglah kebodohannya. Maka niatkanlah menghilangkan kebodohan. Ikhwani wa akhwati habibakumullah, itulah indahnya kesabaran, indahnya ikhlas, sebagaimana Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahu din hunafa.
Menungso manusia tidaklah diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kecuali hanya mengharapkan ridha Allah, mukhlishina lahuddin hunafa, yaitu murni mengharapkan ridha Allah, lurus dengan ajaran Rasulullah. Maka dengan ikhlas tersebut, insya Allah Allah akan membalas dengan lipat-lipat yang tidak terkira. Kalau kita bicara dengan hati, Amit Sewu, hati niki, hati pada dasarnya itu kan diliputi dengan logika. Maka Islam niku, kita sudah masuk Islam niku mestinya kan sudah Islam niku artinya kan pasrah. Kalau kita sudah pasrah, ya udah, kita harus menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Gusti Allah. Syariat ya sudah ditetapkan Gusti Allah, tidak perlu kita tawar-tawar. Takdir baik dan buruk sudah ditetapkan Gusti Allah, tak bisa kita tawar-tawar. Maka janganlah coba-coba untuk menawar Allah, tapi terimalah, sikapilah hal tersebut. Kalau setiap sesuatu kita pikirkan, logika ini adalah rawan untuk dikotori oleh setan. Qala Allah Ta'ala, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, kata setan, dengan keagunganmu akan aku sesatkan hamba-hambamu ajma'in semuanya, illal mukhlasina, kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas memang diciptakan Allah dari kata ikhlas niku kan ikhlas, kata ikhlas. Maka yang melakukan amil, orang yang berbuat niku wonten sing mukhlisin, wonten sing mukhlasin. Mukhlisin niku wau kados awake kita membuat kajian temane tentang ikhlas. Niku kita mukhlasin. Mukhlisin nggih. Mukhlisin, orang yang berusaha untuk ikhlas. Karo mukhlasin niku orang yang memang diciptakan Allah, dicetak oleh Allah menjadi orang yang ikhlas. Kados Nabi, ora mungkin Nabi ikhlas. Jenengan ampun, lho Nabi bisa enggak ikhlas Ustaz? Lho sembrono sampean. Nabi itu sudah dicetak oleh Allah memang seperti itu. Hatinya memang dipenuhi dengan keikhlasan. Karena Nabi itu maksum, ketika mereka hampir saja melakukan hal yang tidak ikhlas, Allah akan menegur. Itu Nabi. Karena mereka adalah mukhlasin, orang yang diciptakan memang dicetak untuk menjadi hamba yang ikhlas. Kita inilah mukhlisin, orang yang berusaha menjadi hamba yang ikhlas dalam menerima segala sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafizakumullah, yang terakhir sanggula adalah hendaklah tetap kita mensikapi setiap apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang hati, memantapkan hati. Kita setiap hari bertakbir Allahu Akbar, kita sadar Allah itu maha besar. Maka tanamkan di dalam hati panjenengan sedaya, adakah yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Permasalahan kecil, problem kehidupan kecil, problem dunia kecil, yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar Allah Al-Ghafur, yang maha mengampuni. Maka jangan pernah putus asa. Sesering apapun kita bermaksiat, tetap Allah tidak akan bosan untuk menerima tobat kita. Maka jangan pernah bosan untuk membaca istighfar setiap hari. Allah maha Al-Ghani, Ar-Razzaq, Allah maha memberi rezeki. Kenapa kita susah saat gak punya uang? Kita gak percaya dengan Allah Ar-Razzaq.
Artinya kalau kita masih pusing, itu tingkat keimanan kita sedang down. Kita sedang tidak mempercayai dengan Ar-Razzaq, zat yang maha paring rezeki. Itulah yang hendaknya kita tanamkan di dalam hati kita. Kita harus kembali kepada Allah. Pahami semuanya sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ataupun yang disampaikan oleh para ustaz. Tanamkan bahwa gak ada sesuatu yang melebihi Gusti Allah. Dengan Gusti Allah segala urusan akan terselesaikan. Sangat dipahami ya? Inilah yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Memang ngomong atus ngeten niku gampang, Pak. Nglakonane nih terkadang niku. Ngrungokake ku bener ya. Sing disampaiake ustaz itu bener kados ngoten niku. Prakteke niku lho, terkadang berat. Pun pinten jam iki. Pun nggih, ampun tanggu-tanggu. Kula sampaikan niku wau. Kula mboten saged ceramah. Kula sing sering niku maos kitab, kula terangaken ngoten sekeca ngoten. Kula pembahasan entek maca alih ngoten niku. Pun saking kula mbok menawi wonten lepatipun kula nyuwun agunge pangapunten saking kula wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.